Oke guys, perlengkapan sudah siap semua. Kita piknik ke Sukabumi, ke situ gunung. Let's go! Kita sudah memasuki jalan tol melalui pintu Rorotan dan dalam 3 menit ke depan saya akan menginformasikan sepanjang perjalanan kita melalui tol. Karena ini cukup panjang tolnya, yaitu melalui tol Jagorawi hingga nanti ke tol Caringin arah Sukabumi. Total perjalanan ini membutuhkan waktu sekitar 3 jam hingga kita tiba di lokasi gerbang situ gunung di Sukabumi. Nah, kita sudah melewati pintu Ciawi. Selanjutnya menuju pintu Caringin Utama. Traffic pagi ini cukup lengang, jadi asik untuk jalan-jalan. Mungkin karena ini weekend ya. Oke, kita sudah melewati pintu Caringin Utama dan lanjut terus. Tuh, kabutnya terlihat masih tebal pagi ini. Sepanjang perjalanan ini tentu kita akan menemui beberapa persimpangan. Tapi kita tetap ambil jalur kanan ya untuk menuju pintu tol keluar nanti. Jadi tetap pada jalur kanan karena sebentar lagi kita akan sampai di kilometer 72, yaitu di daerah Parung Kuda, Sukabumi. Itu dia tuh, udah terlihat arah untuk keluar. Dan sebentar lagi kita akan sampai di pintu keluar Parung Kuda. Nah, itu di depan sudah terlihat pintu tol keluar Parung Kuda. Dan kita harus tap pembayaran menggunakan e-money. Di depan ini jalan bercabang dan kita ambil jalan yang ke kiri. Kalau ke kanan itu ke Parung Kuda. Nah, kita ambil yang jalur kiri ke arah Sukabumi. Kalau trafiknya lancar, jalan ke situ gunung hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Tapi kalau padat dan tersendat, maka bisa lebih dari 1 jam. Kita sudah di pertigaan jalan menuju situ gunung. Kita belok kiri, kalau lurus itu ke arah kota Sukabumi. Nah, jalan di sini agak ramai meskipun masih pagi. Jadi tetap berhati-hati dalam berkendara. Terus saja ikuti petunjuk arah yang kita jumpai di sepanjang jalan. Banyak sekali petunjuk arah di sepanjang jalan ini. Terus masuk melewati Gapura Kuning ini sampai nanti kita tiba di terminal wisata Kadu Dampit. Dari sini sudah tidak terlalu jauh tujuan kita. Jadi sedikit bersabar ya. Jalannya memang berliku-liku, tapi asik kan? Namanya juga piknik. Akhirnya kita tiba di tujuan kita.
sudah sampai nih di gerbang Situ Gunung, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Stop dulu di sini karena kita harus bayar karcis masuk kawasan, yaitu untuk mobil dan orang. Setelah bayar, kita dipersilakan ke tempat pembelian tiket masuk kawasan wisata. Nah, itu shelter tempat naik dan turun penumpang yang akan mengantar kita ke wahana. Ada petugas yang mengarahkan untuk parkir mobil. Sisi kanan ini tempat istirahat. Ada penjual snack, makanan, minuman. Juga ada musola di lantai 2. Mobil harus ambil tiket parkir. Setelah itu menuju tempat parkir yang telah disediakan oleh pengelola. Di sisi kanan ini adalah pusat informasi. Nanti kita ke sini setelah mobil diparkir dan semua penumpangnya turun. Tempat parkirnya luas, namun tidak ada marka, sehingga kurang tertata mobil yang parkir di sini. Oke, kita harus antri dulu untuk beli tiketnya. Dan pembayarannya di sini juga bisa pakai debit atau tunai. Nah, ini nih tiketnya untuk VIP warna hijau. Harganya Rp100.000 per orang. Tiket yang sudah kita beli ini dipasang di pergelangan tangan untuk memudahkan kontrol petugas yang memeriksa. Ini dia tiketnya yang warna hijau. Untuk pengunjung yang sudah membeli tiket dapat menikmati welcome drink yang disediakan di atas. Kalau pengunjungnya banyak, pasti ramai di sini. Ada teh manis, teh tawar, singkong rebus, dan juga pisang rebus. Wow, untuk sarapan pagi. Ganjel perut. Selesai menikmati teh dan rebusan, pengunjung langsung ke titik jemputan untuk diantar ke wahana Jembatan Gantung. Di sini disediakan mobil shuttle service dan juga motor dengan pengemudi yang sudah berpengalaman yang akan mengantar kita ke wahana pertama, yaitu ke Jembatan Gantung. Satu orang naik satu motor. Selesai, kemudian petugas checkpoint akan scan barcode yang ada di tiket gelang masing-masing pengunjung untuk kontrol. Untuk angkutan motor ini kita nggak perlu bayar karena sudah termasuk di paketnya. Setelah itu langsung cus ke tempat tujuan awal petualangan di Situ Gunung, yaitu
Resto Pangrango. Di sini jalannya bagus, mulus. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di jalur yang luar biasa. Jalur ke sana masih jalan berbatuan. Dan kalau hujan, ada yang tergenang air pada titik-titik tertentu. Jadi kita harus pegangan yang kuat agar tidak jatuh. Jalurnya berliku-liku dengan pepohonan rimbun di kanan dan di kiri kita. Tuh, coba lihat. Seru kan jalurnya? Pengemudi motornya sudah sangat terampil sekali, tapi tetap kita harus berhati-hati karena konturnya naik turun juga. Selain tidak rata permukaan jalannya karena berbatuan. Tuh kan, ada yang becek juga. Nah, kalau kita naik mobil shuttle, kita akan turun pada titik yang agak jauh dari titik akhir pemberhentian, sehingga harus jalan kaki menuju Resto Pangrango. Itu mereka yang naik mobil sepertinya, sehingga harus jalan. Nah, sudah sampai kita di sini, tinggal naik ke atas menuju Resto Pangrango. Nah, ini juga ada flying fox. Yang berani silahkan coba. Ayo kita masuk. Mumpung masih sepi. Pengunjung harus antri ya ketika memasuki wahana ini, karena jumlah pengunjung yang banyak tentu akan menyulitkan petugas, sehingga dibuatlah urutan antri seperti ini, ada pembatasnya. Setiap pengunjung akan mendapat safety briefing dan dipasang body harness untuk pengamanan ketika nanti melewati jembatan gantung. Pengunjung dengan gangguan kesehatan tertentu tidak disarankan untuk melintas jembatan gantung ini. Nah, begini cara menggunakan
body harness pengaman. Semuanya harus menggunakan alat pengaman. Panjang jembatan ini sekitar 535 meter dan merupakan jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara. Wow, luar biasa ya. Gak usah takut karena jembatan ini sangat safety dirancang. Memang agak goyang-goyang, terutama ketika kita berada di tengah-tengah. Tapi setelah sampai ujung sudah berkurang ayunannya. Panjang sekali ya. Setiba di sini, alat pengamanan tadi dicopot, harus dilepas, diserahkan ke petugas. Nah, setelah melewati jembatan gantung, kita nanti akan tiba di Bung Buai, yaitu tempat istirahat dengan view yang indah untuk berfoto. Ini dia tempatnya. Di sini kita juga bisa menikmati makanan karena ada yang jual. Kalau kita lapar, sudah ada yang menyediakan, tinggal dibayar aja. Itu di ujung tempat kita bisa berfoto dengan view yang sangat indah sekali. Wow, tinggi ya jembatan yang tadi. Oke, kita lanjut perjalanan ke Curug Sawer, air terjun, dan Keranjang Sultan. Jalan yang ada di sini disusun dari batu-batu kali dan agak basah ketika hujan. Jadi tetap harus hati-hati ketika melangkah. Seperti ini jalan batunya. Kebetulan ada tukang tahu, jadi kita bisa beli kalau iseng buat menemani perjalanan kita.
Tetap hati-hati selama perjalanan ya. Tuh, jembatan kayu juga kalau kondisinya basah dihibur musik kita sepanjang jalan. Mantap, mantap. seperti ini, jalan berbatu menurun yang dalam kondisi basah akan berbahaya, terutama bagi pengunjung yang mempunyai gangguan pada lutut atau overweight atau yang sedang menggunakan alat bantu berjalan. Kita harus memperhatikan langkah kita ketika menuruni tangga batu ini, karena bentuknya juga yang berbeda-beda. Ada yang kayu, ada yang batu. Sebelum ke Curug Sawer, kita tiba di tempat istirahat lain di mana kita jumpai penjual makanan dan minuman, dan juga ada penjual souvenir. Jadi nggak perlu khawatir kalau perut harus segera diisi, banyak yang jual makanan di sini. Habis dari mana, Bu? Air terjun tadi? Ya. Enggak? Oh, betul. Air terjun. Jauh ya? Oh, dekat. Oh, di situ. Iya, iya. Oke, terima kasih ya. Ada musola juga loh untuk muslim yang mau sholat zuhur atau sholat asar, bisa di sini. Ayo kita ke Curug Sawer, mumpung mataharinya terang benderang. Khawatir kalau nanti datang hujan tiba-tiba, jadi nggak asik. Nah, di sebelah kiri itulah Curug Sawer. Hanya beberapa menit dari lokasi kita tadi. Hati-hati ya jalan ke sana karena bentuknya seperti ini jalannya, berbatuan dan licin. Tapi bagi pengunjung bisa juga melalui jalan alternatif yang disediakan. Nah, jalan ini rata menuju ke
Curug Sawer. Sedangkan yang berbatuan ini langsung menuju ke tepi sungainya. Tetap hati-hati ya. Ini dia nih. Wah, ini sungguh surganya bagi pencinta air. Nggak boleh. Airnya dingin sekali, seperti air es. Banget. Ada juga wahana rafting. Bagian ini saya mau coba tanya pengunjung gimana kesan-kesannya berada di sini. Bu, saya mau nanya kesannya gimana tadi Bu lewat jembatan itu Bu? Jembatan yang mana? Yang tadi tuh, yang goyang-goyang itu. Apanya itu? Hah? Ini Pak, ini Oh, Pak. tegang ya? Saya biasa aja. Oh, biasa aja. Oh, mau balik lagi? Kalau saya biasanya kalau ini tegang nih, saya Iya. pegangan tangan saya sampai dingin. Iya, memang sih. Padahal kalau nyetir sama gasnya kencang sampai situ jalan kayak orang di pelahiran. Iya, iya. Pegangan Iya, Pak. memang nggak semua orang bisa tabang melihat apa. Dari mana Pak? Dari Tanjung Priuk. Oh, kan ada Depok. Lah sama deket lah, Banggaan. Dari Dia Priuk. mana Pak? Di Islamic Center, Jis ya. Semper. Bukan di JIS stadion bukan. Iya. Tapi senang ya Bu ya? Senang ya. Oke, iya. Ya, ini Hiburan yang mengesankan. mengesankan. Ini nih giniannya nih. Jalanannya memadai apa bahaya apa? Masih Kurang bagus Ya, ya. karena alam ini sudah bagus sih kalau menurut saya, Iya. karena alam ya. Iya betul. Alam yang betul. harus alami. Kalau di aspal udah enggak. Tapi banyak yang copot, safety-nya kurang ya. Ya terutama buat yang tua sepuh ya. Iya. Kalau untuk wisata kan ini jadi wisata ya. Harusnya Mungkin lebih diker apa ya? Iya. Bali lah nggak terlalu mengkhawatirkan ya. sama yang kayak ada jurang-jurang itu. Pagar-pagar ya, Iya, pagar nyaman. aman. Tadi dilihat juga ada yang bawa anak kecil kan. Kita nggak tahu. Betul. Apalagi tadi kan lumut-lumut licin tuh, Rik. Betul. Ya mudah-mudahan nanti ada yang denger ini Bu. Saya mau masukin ke YouTube saya nih Bu. Makasih ya Bu ya. Tadi hujan turun sebentar dan pengunjung yang sudah punya jaket hujan ini nggak begitu khawatir melanjutkan perjalanannya ke wahana berikutnya. Udah siap mereka pakai jaket hujan. Nah, ini jalur menuju ke Keranjang Sultan. Kita harus melewati jembatan kecil di sana itu. Tidak terlalu jauh. Jembatannya seperti ini. Dan kita juga harus hati-hati ya. Karena ketika basah ini bisa tergelincir juga kalau kita nggak hati-hati. Nah, itu yang di kejauhan itu tempat yang sedang dibangun untuk starting Keranjang Sultan
Di tahun 2024 akan dioperasikan. Bagi pengunjung yang tidak ingin melanjutkan ke wahana Keranjang Sultan bisa naik ojek dari sini, bayar 50.000 juga. Harus sabar antri karena kebetulan ini yang akan menggunakan wahana Keranjang Sultan cukup banyak, jadi bersabar kita. Ini yang nanti tahun 2024 baru akan dioperasikan. Sebagai informasi bahwa satu siklus perjalanan Keranjang Sultan dari titik awal sampai akhir dan balik lagi itu kurang lebih 5 menit ya, paling lama 5 menit. Jadi ya cukup memakan waktu juga, sehingga kita juga harus sabar, lagi-lagi sabar. Meluncur kurang satu penumpangnya. Tinggi juga ya. Dadah guys. Oh, papa nggak di sana. Hei, ngapain itu?
sampai. Nah, bagi mereka yang tidak sanggup jalan darat karena harus ke atas, maka bisa naik ojek dari sini dengan membayar Rp50.000. Oke, selanjutnya kita teruskan perjalanan jalan darat ini menuju ke atas ke wahana selanjutnya, yaitu ada Jembatan Merah. Di sini kita akan diperiksa lagi oleh petugas, gelang kita akan dibolongin lagi, menandakan bahwa kita sudah melewati wahana ini. Jembatan Merah ini tidak terlalu jauh dan tidak terlalu tinggi juga. Konstruksinya juga kuat karena dari baja semua ini, jadi gak perlu takut juga melewatinya. Dari sini kita akan lebih sering mendaki jalannya, karena memang kita naik ke atas. Kalau sebelumnya kita banyak menuruni bukit, sekarang kita naik ke atas. Nah, ini wahana spider web ada di sebelah kanan itu. Saya tidak fokuskan karena memang kurang begitu menarik menurut saya. Lanjut perjalanan kita sampai ketemu ke pos berikutnya di atas nanti. Nah, akhirnya tiba kita di pos terakhir ini. Kita sudah sampai menuju titik penjemputan. Ini banyak oleh-oleh juga yang bisa kita beli untuk kenang-kenangan dari tempat wisata ini. Kalau suka ya silakan dibeli. Kalau tidak suka ya hanya dilihat-lihat aja, nggak apa-apa.
Oke, dari sini kita sudah disiapkan motor lagi untuk mengantar kita ke tempat semula. Motor ini juga tidak perlu dibayar lagi karena sudah termasuk dalam paket yang 100.000. Oke, sampai di sini dulu perjalanan piknik kita ke situ Gunung Sukabumi, dan sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih.